Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Prakarya dan Perusahaan. Materi kali ini adalah tentang strategi promosi. Hari ini pembahasan yang akan kita bahas adalah komunikasi pemasaran, kemudian tujuan promosi, bauran promosi, strategi bauran promosi, strategi periklanan, dan strategi copy iklan. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan membujuk dan atau mengingatkan pasar atas perusahaan dan produknya agar konsumen bersedia menerima, membeli dan loyal terhadap produk tersebut. Nah, dari komunikasi pemasaran tersebut ada beberapa tujuan promosi. Yang pertama adalah menginformasikan, yang kedua membujuk, yang ketiga adalah mengingatkan. Yang pertama, menginformasikan. Ini contohnya adalah ketika perusahaan baru launching suatu produk, maka tujuan promosi ini adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa ada produk baru yang harapannya dapat diterima di masyarakat. Tidak sampai di situ, kemudian yang kedua ada membujuk. Dalam tujuan promosi ini, perusahaan akan menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat ketika mengkonsumsi produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengingatkan. Pada tahap ini, perusahaan sudah berusaha memberikan citra terhadap produk tersebut agar dapat selalu diingat oleh masyarakat. Contohnya ketika kita membahas tentang sepeda motor, masyarakat akan langsung mengingat satu merek, yaitu Honda. Nah, itu adalah satu contoh tujuan mengingatkan yang telah berhasil ditanamkan di masyarakat. Kita lanjut ke bauran promosi atau promotion mix. Yang pertama adalah personal selling. Personal selling merupakan komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan, di mana penjual akan menjelaskan tentang keunggulan produk, cara penggunaan produk, dan manfaat yang akan dapat oleh konsumen. Contoh, ketika sales mendatangi konsumen, menjelaskan tentang produk-produknya dan mengharapkan bahwa konsumen tersebut akan tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Jadi kunci dari personal selling adalah komunikasi langsung antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, advertising. Advertising masuk ke dalam mass selling atau promosi penjualan dalam jangkauan yang besar atau luas. Nah, di sini menggunakan media tertentu dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan permintaan atas produk yang ditawarkan. Kita contohkan ketika menggunakan media televisi, mana dalam satu waktu penampilan iklan akan langsung dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. Nah, itu akan dapat mempengaruhi masyarakat untuk mau membeli produk tersebut dan tertarik terhadap produk tersebut. Nah, ini adalah satu keunggulan dari advertising di mana dapat menjangkau masyarakat dalam jangkauan yang sangat luas. Publisitas. Publisitas lebih tentang memberikan informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan melalui media sosial atau melalui berita-berita. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi sehingga perusahaan tersebut memberikan kesan yang baik bagi masyarakat. Ketika masyarakat sudah mendapatkan kesan yang baik terhadap suatu produk atau suatu perusahaan, maka diharapkan masyarakat akan loyal terhadap produk atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, promosi penjualan. Ini mungkin yang paling banyak kita temui di masyarakat. Ketika suatu perusahaan atau produk memberikan persuasi secara langsung agar masyarakat mau untuk membeli produk, bisa dengan menggunakan berbagai insentif. Apa saja sih bentuk-bentuk dari promosi penjualan? Promosi penjualan dapat berupa pemberian sampel gratis, kemudian adanya diskon, rabat, ada juga peragaan, kemudian kupon berhadiah, dan insentif barang tertentu. Contohnya, jika kita membeli, ada hadiah piring yang kita dapatkan. Itu juga salah satu contoh insentif yang bisa menjadi salah satu faktor ketertarikan masyarakat untuk membeli suatu produk.
Ini juga kita membahas diskon dan rabat. Perbedaan diskon dan rabat. Diskon adalah ketika kita mendapatkan potongan harga pada suatu produk tanpa syarat apapun. Sedangkan rabat adalah potongan harga yang akan kita dapatkan ketika kita membeli produk dalam jumlah tertentu, yang biasanya dalam jumlah besar. Nah, direct marketing. Direct marketing bersifat interaktif, memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur. Saya contohkan ketika media televisi memiliki televisi khusus berbelanja. Contoh Fancy Shop. Jadi ketika di sana ada penawaran produk, pada saat itu juga masyarakat di seluruh Indonesia dapat membeli secara langsung. Maksud saya membeli langsung dengan cara melalui telepon interaktif. Nah, itu yang dinamakan dengan lanjut ke strategi bauran promosi. Ini ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bauran promosi yang tepat. Yang pertama adalah faktor produk. Dari produk tersebut harus dipahami dulu karakteristiknya, kemudian persepsi masyarakat terhadap produk tersebut, sehingga menentukan bauran promosi yang tepat bisa lebih sesuai. Yang kedua adalah faktor pelanggan. Di sini pelanggan yang dituju, apakah pelanggan rumah tangga atau pelanggan industri atau pendidikan, itu juga mempengaruhi bauran promosi yang sesuai, yang paling tepat. Contohnya ketika kita menjual produk-produk rumah tangga, tentunya lebih tepat ketika menggunakan advertising, di mana masyarakat rumah tangga cenderung akan tertarik terhadap iklan. Sedangkan ketika kita menjual produk-produk yang khusus untuk pelanggan industri, lebih cocok menggunakan personal selling, karena harus menjelaskan secara detail tentang keunggulan produk tersebut, kemudian cara pemakaiannya. Selanjutnya adalah faktor anggaran. Di sini faktor anggaran sangat mempengaruhi. Ketika perusahaan memiliki dana yang besar, maka perusahaan tersebut juga dapat melakukan bauran promosi yang lebih variatif dan jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya, faktor pasar. Disesuaikan dengan product life cycle, mana dimulai dari perkenalan, pertumbuhan, pendewasaan, dan tahap penurunan. Pada masa perkenalan, ketika produk baru di launching, promosi apa yang tepat? Kemudian ketika tahap pertumbuhan, yaitu tahap di mana permintaan mulai naik, promosi apa yang baik. Kemudian yang ketiga, ketika dalam masa kedewasaan atau tahap kedewasaan mulai banyak pesaing, ini juga harus ditentukan promosi apa yang paling tepat. Begitu pula ketika tahap penurunan, di mana permintaan sudah mulai menurun karena turunnya atau berkurangnya intensitas promosi. Ini juga harus diketahui dan ditentukan promosi apa yang paling baik untuk kembali meningkatkan permintaan. Selanjutnya, faktor bauran pemasaran atau marketing mix. The price, product, promotion, place. Keempat-empatnya berpengaruh terhadap penentuan bauran promosi. Salah satu contohnya ketika masyarakat masih cenderung berasumsi bahwa harga yang tinggi memiliki berkaitan dengan kualitas yang baik. Strategi pada taraf minimum, iklan yang baik atau efektif memuaskan beberapa pertimbangan berikut ini. Pertama, iklan harus memperpanjang suara strategi pemasaran. Kemudian, iklan harus menyertakan sudut pandang konsumen. Jadi kita berusaha untuk mengetahui sudut pandang konsumen terlebih dahulu, sehingga dalam menentukan iklan seperti apa sih yang tepat, kita dapat berada di posisi konsumen, memiliki pandangan yang sama dengan konsumen. Kemudian yang ketiga, periklanan harus efektif dan persuasif, harus semenarik mungkin. Yang keempat, iklan harus menemukan cara yang unik untuk menerobos penggunaan iklan. Jadi di saat ini banyak sekali iklan-iklan yang unik. Nah, untuk menjadi iklan yang paling diingat masyarakat dan menarik bagi masyarakat, kita harus memberikan hal yang inovatif, yang unik, yang menarik, yang dapat menarik masyarakat untuk ingin tahu terhadap produk kita. Yang kelima, iklan yang baik tidak pernah menjanjikan lebih apa yang dari saya diberikan. Jadi iklan juga harus rasional ya, walaupun bersifat persuasif,
tapi juga harus sesuai dengan klaim yang diberikan. Dalam artian ini dapat membuktikan iklannya sesuai dengan kenyataan yang akan didapat oleh masyarakat. Yang keenam, iklan yang baik mencegah ide kreatif dari sifat berlebihan. Ya, iklan harus cukup dapat dimengerti dan tidak berlebihan. Yang terakhir adalah strategi copy iklan. Copy iklan adalah isi dari iklan, berfungsi untuk menjelaskan manfaat produk dan memberi alasan kepada konsumen atau pembacanya mengapa harus membeli produk tersebut. Copy iklan efektif harus menarik, spesifik, mudah dimengerti, singkat, bisa dipercaya, dan sesuai dengan keinginan pembaca, serta tetap harus persuasif. Kemudian pesan-pesan yang disampaikan dan disajikan dalam gaya penyampaiannya berbeda-beda dapat memanfaatkan cuplikan kehidupan individu atau kelompok, kemudian gaya individu, kemudian fantasi tentang produk, suasana hati atau citra seputar produk tersebut, musik untuk lebih menghidupkan pesan, kemudian simbol atau kepribadian untuk menciptakan karakter yang mempersonifikasikan suatu produk hingga lebih meyakinkan konsumen. Kemudian iklan juga dapat memamerkan keahlian dan pengalaman perusahaan dalam menghasilkan produk. Ini tujuannya untuk meyakinkan masyarakat tentang kualitas perusahaan dan kualitas produk itu sendiri. Kemudian juga dapat disertai dengan bukti ilmiah keunggulan produk tersebut. Jadi tidak hanya omong belaka ya, tidak hanya pembicaraan yang kosong, tetapi juga ada bukti-bukti yang dapat ditampilkan di iklan agar masyarakat benar-benar dapat mempercayai produk tersebut. Kemudian dapat disampaikan juga bukti-bukti kesaksian atau testimoni dari orang-orang yang terkenal bahwa mereka juga berani menggunakan produk tersebut dengan kualitas yang sudah dijamin oleh orang-orang yang telah menggunakannya. Jadi itu adalah strategi iklan. Ya, tadi adalah penyampaian tentang strategi promosi sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.